selanjutnya mohon perhatiannya sebentar ya. Sebelum Bapak Ibu dipanggil ke ruang dokter, mari kita mendengarkan riwayat cerita dari kami. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswi dari Universitas Lomanasir ini akan memberikan persilakan kepada ibu semuanya tentang rematik. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi kepada ibu dan bapak-bapak sekalian pada hari ini. Baiklah, materi kami pada hari ini mengenai penyakit rematik. Rematik adalah penyakit kelainan pada sendi yang menyebabkan sendi itu terasa nyeri dan kaku, sehingga menyulitkan para ibu untuk bergerak. Gejala umum dari rematik ini meliputi yang pertama itu nyeri sendi. Nyeri sendi yang terasa pada persendian ibu seperti rasa nyeri, sakit, dan sulit untuk bergerak. Selanjutnya itu bengkak pada sendi. Biasanya ibu-ibu yang terkena rematik itu mengalami pembengkakan dan biasanya terasa hangat. Setelah itu sendi terasa kaku. Sendi yang terkena rematik biasanya mengalami kekakuan pada pagi hari. Dan selanjutnya itu kemerahan di area sendi. Pada ibu-ibu yang mengalami penyakit rematik itu biasanya sendinya terlihat memerah. Selanjutnya itu kelelahan. Dari ibu-ibu yang merasakan penyakit rematik sering merasakan lelah, lebih sering lelah karena kakinya mengalami penyakit tersebut. Selanjutnya itu kurang rentang gerak. Kurang rentang gerak di sini terbatasnya untuk pergerakan sendi pada ibu-ibu. Jadi penyebab dari penyakit rematik itu yang rentan terkena dari penyakit ini adalah kira-kira berkisar pada usia 40 sampai 60 tahun. Itu sudah memasuki usia remaja. Dan selanjutnya itu ada faktor genetik atau keturunan. Adanya salah satu dari anggota keluarga yang terkena rematik bisa menyebabkan anggota keluarga lainnya juga menderita rematik. Selanjutnya obesitas. Obesitas atau kelebihan berat badan membuat kita terkena rematik karena sendi yang ditahan oleh tubuh yang berat itu semakin membuat sendi menjadi kaku, nyeri. Selanjutnya itu ada cedera pada sendi. Kejadian di masa lalu seperti adanya jatuh atau terkena pada sendi menyebabkan pada di usia lanjut terasa rematik. Baiklah, untuk materi selanjutnya kami melanjutkan. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah penyakit rematik? Yang pertama, pada malam hari jendela dan pintu rumah ditutup serta jangan terlalu lama di luar rumah. Nah, kalau untuk mencegah penyakit rematik, hindari keluar pada malam hari. Kedua, jangan mandi terlalu malam karena air dingin itu kan bisa menyebabkan rematik. Terus dengan bekerja terlalu keras dan istirahat yang cukup, maksimal tidur selanjutnya 8 jam. Jadi diusahakan tidur yang cukup itu biar kita terhindar dari penyakit rematik. Baru kurangi aktivitas berat secara perlahan. Selanjutnya, aktivitas yang bermanfaat untuk manusia yang terkena rematik. Nah, misalnya ibu-ibu nih sudah terkena rematik. Nah, jadi gimana aktivitasnya kurangi gejala rematiknya? Pertama, olahraga ringan seperti jalan kaki pada pagi hari atau terus yang kedua lagi latihan peregangan misalnya peregangan otot lambung, terus menjaga berat badan kita, terus mengonsumsi makanan sehat dengan mencukupi kebutuhan sehat seperti buah, sayur, terus makanan yang mencukupi lalu juga istirahat yang cukup sama seperti tadi tidur maksimal 4 jam sehari. Selanjutnya, pengobatan pada penyakit rematik. Obat-obatan yang
diberikan kepada pengidap rematik biasanya obat anti radang dengan golongan non steroid. Apa itu golongan non steroid? Jadi obatan itu mengurangi peradangan dan mengobati lalu obat anti radang golongan steroid. Nah, obat ini termasuk ke dalam seperti antibiotik, seperti prednison dan obat lalu vitamin dan suplemen lainnya. Selain obat-obatan, perawatan lain yang mungkin biasa rematik itu obat khusus, terapi fisik, terapi panas dingin. Nah, terapi panas dingin itu seperti bagian lalu operasi yang biasanya operasi itu dilakukan jika sendi-sendi ibu tidak parah dan jika tidak bisa dihadapi dan tidak bisa lagi dan apabila digerakkan itu tidak sakit. Lalu apabila sudah terjadi komplikasi rematik, misalnya rematik sudah sampai komplikasi ke penyakit lanjut. Ada ya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi tentang rematik. Nah, pasti ibu-ibu dan bapak-bapak dan tahulah sedikit banyaknya tentang penyakit rematik. Jadi kalau ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaklumi karena kami masih belajar. Sekian presentasi kami, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Kakak ini akan menyampaikan dari Ella. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.